Penetapan tersangka terhadap 6 anggota Polri pasca pengeroyokan terhadap debt collector alias mata elang hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan. Sudah terhubung melalui sambungan virtual Ketua Harian Kompolnas yaitu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono Sudi Utomo. Selamat sore Pak, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Baik. Adinda Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Terima kasih. Pak, lagi-lagi anggota Polri berbuat ulah dan semacam bertindak main hakim sendiri. Anda melihatnya seperti apa Pak Arief? Mengapa masih saja ada oknum-oknum yang mencoreng dan membuat kepercayaan publik kepada institusi Polri bisa saja turun? Pak Arief. Ya, begini. Pertama-tama kami juga turut prihatin dan berbela-sungkawa atas timbulnya korban 2 orang meninggal dunia. Peristiwa di depan TMP Kalibata. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan selalu berulang dalam ruang waktu, skenario dan pelaku yang berbeda. Selanjutnya kami juga mengucapkan apresiasi kepada Polres Jakarta Selatan yang dalam waktu singkat gerak cepat bisa mengungkap pelaku. Nah, sekarang pelaku sudah didapatkan, yaitu anggota Polri ada 6 orang yang dikenakan pasal pengeroyokan dan mengakibatkan hilangnya nyawa 2 orang dari DC, debt collector atau yang biasa disebut mata elang itu. Nah, ini ke dalam itu supaya bisa menjadi masukan kepada Polri, baik unsur-unsur pengawasan, Propam maupun Itwasda atau Itwasum untuk bisa mengecek yang biasa dilaksanakan. Apakah pengecekan apel-apel rutin atau berkala terhadap kartu anggota, kartu senjata kalau ada, termasuk surat-surat kendaraan yang mereka gunakan. Itu di satu sisi Mbak Adinda. Tapi di sisi lain juga kami pengusutan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu jangan separuh-separuh. Jadi harus dituntaskan akibat daripada hal tersebut sampai terjadi soliditas dari rekan-rekannya sampai masyarakat yang tidak berdosa yang memiliki warung-warung di situ dibakar dan juga menjadi korban. Itu dulu yang bisa kami sampaikan Mbak Dinda Putri. Pak Arief, apakah tindakan pengeroyokan ini semacam tindakan arogansi atau superior yang ini tunjukkan ke 6 anggota Polri? Bukankah sebagai aparat penegak hukum seharusnya lebih paham mengenai prosedur penindakan pelanggaran hukum? Nah, itu yang tadi kami sampaikan. Jadi, kalau memang anggota Polri itu memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor, apalagi roda 2 atau roda 4, mereka harus dilengkapi. Nah, ketika mereka dihentikan oleh yang dinamakan mata elang itu, mereka juga harus bisa menanyakan. Maksudnya yang kalau itu anggota Polri harus bisa menanyakan apa maksud penghentian itu, dan kalaupun toh yang bersangkutan bisa memanggil temannya juga harus sebagai anggota Polri, sebagai penegak hukum harus melaksanakan tugas yang profesional. Jangan main kayak premanisme begitu, itu tidak dibenarkan, sama sekali tidak dibenarkan. Itulah sebabnya kami mendukung kalau terhadap mereka itu dilaksanakan sidang kode etik maupun sidang pemrosesan pidana. Demikian Mbak Indira. Ya, sidangnya akan digelar dalam waktu dekat ya Pak Arief. Menurut Anda, sanksi etik apa yang seharusnya diterapkan? Sudah disebutkan bahwa ini masuk kategori pelanggaran berat. Dasar daripada sidang kode etik tersebut itu adalah peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang pelaksanaan kode etik Polri. Itu pelanggaran berat. Jadi pelanggaran berat bisa diambil putusan untuk diberhentikan karena sudah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bagian Mbak Ninda. Namun kalau boleh saya kasih masukan, sebetulnya bukan hanya kelompok DC atau debt collector atau mata elang itu sendiri ataupun terhadap pengguna pemakai kendaraan bermotor itu sendiri, kebetulan itu anggota Polri, tapi juga kepada si dealer yang memberikan entah itu cicilan, entah dengan kredit, itu harus ada diperbaiki tata kelolanya. Karena pada saat mereka memberikan
dengan promo DP yang murah, cicilan ringan, kemudian dengan persyaratan kartu keluarga atau kartu tanda penduduk, itu diserahkan kepada pihak ketiga, mungkin pihak ketiga melaksanakan survei, kemudian mereka langsung meng-approve. Nah, inilah yang celah-celah bisa dijadikan peluang terjadinya peristiwa tersebut. Makanya tadi kami sampaikan, kembali terulang kejadian di ruang, waktu, tempat, dan melibatkan orang yang berbeda. Jadi harus diperbaiki tata kelola untuk bagaimana dealer-dealer itu bisa memberikan melepas kendaraan yang dicicil oleh customer. Demikian Mbak Dinda. Selain perbaikan tata kelola, apa sebaiknya yang dilakukan Polri, Pak, dalam menyikapi ulah-ulah anggotanya yang tidak bertanggung jawab untuk kedepannya? Ini tadi barusan kami sampaikan, Polri itu baik di semua level Polsek, level Polres, apalagi level Polda dan Mabes Polri, level Polsek Polres itu apalagi di Jakarta, mereka punya perpanjangan tangan dari Divisi Propam, Bid Propam maupun Sipaminal. Nah, Sipaminal atau Kepala Seksi Paminal itu kepada seluruh anggota itu secara berkala apel, pada saat apel itu hari Senin berseragam atau sewaktu-waktu secara mendadak, itu mereka bisa melaksanakan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan itu adalah mereka memeriksa gampol, seragam Polri yang dikenakan oleh anggota, kemudian juga kepada kartu anggota dilengkapi apakah masih valid, termasuk surat izin memegang senjata api kalau memang itu ada, termasuk kepada ini surat kendaraan bermotor apabila anggota itu menggunakan bermotor baik itu roda 2 ataupun roda 4. Ini adalah tindakan pencegahan supaya mereka tidak menggunakan atau memanfaatkan yang disebut dengan motor-motor yang bodong. Demikian Mbak Dinda. Kita berharap kasus serupa tidak terulang sehingga kepercayaan publik bisa kembali ke institusi Polri. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak. Selamat sore, terima kasih.